warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Petani Cabe Cianjur. Alhamdulillah hari ini kita bisa bikin video lagi di cabe kita teman-teman, yaitu cabe varietas Pelita 8F1. Dan ini setelah dilakukan pengocoran 4 kali, pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Dia sudah berbuah, sudah memasuki fase generatif. Nah, ini buah-buah sangat segar sekali teman-teman. Semua membawa buah setiap cabangnya, walaupun kita menggunakan pupuk yang bernitrogen tinggi. Nah, jadi kesempatan hari ini saya mau melakukan penyepraian kembali teman-teman ya. Kemarin kan hari raya Idul Fitri teman-teman, jadi kita nggak sempat spray, sudah 5 hari lebih. Jadi hari ini kita mau spray menggunakan insektisida beserta fungisida kontak dan juga fungisida sistemik untuk pencegahan dari antraknosa ataupun patek teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke penyepraian, kita lihat-lihat dulu perkembangan tanaman cabai kita ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini buahnya di cabang utama dia membawa 2 buah teman-teman, selanjutnya 1 dan 1 ya. Ini walaupun kita kasih nitrogen tinggi teman-teman, tetap dia itu membawa buah kalau cabai jenis cabai rawit hijau ya, dan aman dari rontok. Padahal kita jarang memberikan kalsium ya untuk mencegah rontoknya, tetapi tanaman cabai seperti ini itu dia kuat terhadap rontok bunga teman-teman, walaupun kita kasih pupuk bernitrogen tinggi. Nah, biasanya kalau kita ngasih nitrogen tinggi itu misalnya di cabai ini nih, cabai rawit putih, itu ketika kita berlebihan mengaplikasikan unsur N yang tinggi, kadang di bagian cabang utama itu nggak jadi buah teman-teman, bunga pun nggak jadi ya. Jadi inilah keunggulan dari cabai rawit hijau ya, walaupun dikasih nitrogen tinggi tetap berbunga dan berbuah aman dari rontok teman-teman. Ini lihat teman-teman ya, hasil dari pupuk urea dan NPK 1616. Jadi ini tuh sudah 4 kali pengocoran dan kita belum melakukan pengocoran kembali. Dan pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Di bagian pucuk dia terlihat segar. Ini cuaca mulai panas ini. Ini coba geser ke belakang nih agar kelihatan ya, karena di belakang agak teduh nih. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini gak enak ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini pucuknya sehat. Alhamdulillah untuk busuk batang ini tidak ada ya. Dan cuaca di tempat kita mulai bagus teman-teman, hujan mulai jarang, dan itu membantu tanaman cabai kita itu nggak gampang sakit lah, karena sumber penyakit di musim penghujan itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan kita terbantu sekarang kayaknya mau masuk ke musim kemarau. Ini teman-teman perkembangan cabai Pelita 8F1. Nah, mungkin teman-teman yang selalu ngikutin video kita dari awal hingga sekarang sudah tahu ya jenis insek, jenis fungisida, dan jenis pupuk daun yang selalu kita gunakan di tanaman cabai kita ini. Bagi teman-teman yang mau tahu juga pengocorannya, bisa lihat di list video kita dari mulai tanam, terus lagi pengocoran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Teman-teman bisa lihat videonya di list video kita. Di situ sudah semua kita upload teman-teman ya. Nah, teman-teman, biasanya penyepraian fungisida di saat seperti ini itu dosisnya harus ditingkatkan teman-teman ya, karena tanaman sudah terlihat agak rimbun, dan supaya tanaman itu aman dari yang namanya antraknosa ataupun patek, dan juga seperti busuk batang, busuk ranting, kita harus cegah benar-benar teman-teman ya, karena di fase-fase seperti ini itu rawan yang namanya busuk ranting ataupun Phytophthora, dan juga layu fusarium itu bakal masuk teman-teman kalau kita enggak kendalikan ya. Nah, bisa lihat sendiri teman-teman hasil dari pupuk nitrogen tinggi. Emang belum rata semua, bahkan ada yang masih kecil. Ini sulaman teman-teman ya, nih yang tumbuh subur, ini buahnya ini keras ya. Ini terlihat hijau teman-teman, segar kali ya.
Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya untuk lebih tahu lagi perkembangan cabai kita ke depannya. Dan juga bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini bisa cek video-video sebelumnya karena disitu sudah banyak video yang sudah kita upload teman-teman, tentang pertanian cabai ya, mulai dari cabai rawit hijau, cabai rawit putih, dan juga ada sebagian cabai keriting ya. Ada pokoknya teman-teman cek sendiri di channel kita di bagian video, di situ sudah banyak video-video, entah penanganan untuk ulat, terus lagi penanganan hama trip ya, penanganan itu ya virus bule ataupun virus gemini, penanganan Phytophthora, dan juga pencegahan dari antraknosa, layu fusarium. Pokoknya semua sudah kita upload teman-teman, tinggal cek videonya dan teman-teman silahkan tonton. Oke teman-teman, fungisida apa dan insektisida apa yang akan saya gunakan untuk nyeprai hari ini supaya tanaman cabai kita sehat, aman dari yang namanya patek ataupun antraknosa. Kita lihat bareng-bareng obatnya itu di ember teman-teman, sudah saya simpan. Sambil kita lihat, sambil kita jalan lihat tanaman cabai kita ini yang hijau, yang segar, dan yang subur, dan yang sehat teman-teman. Alhamdulillah ya. Semoga nanti dapat harga yang bagus, amin. Nah teman-teman, jadi fungisida dan insektisida yang akan kita gunakan ini sudah terlihat jelas di depan kita teman-teman ya. Jadi yang pertama ada Dutasep, ada Cabriotop, ada Agrimek, dan juga ada Perekat, Agristik, dan satu lagi ini teman-teman yang hitam, ini kopi teman-teman. Mantap ya, biar semangat. Oke, di sini saya menggunakan fungisida kontak yaitu Dutasep teman-teman ya. Nih, jadi ini double bahan aktif, ada mankosep 55% dan ada koper ataupun tembaga sebanyak 30%. Ini untuk fungisida kontaknya teman-teman. Jadi di sini banyak keunggulan sekali untuk fungisida ini teman-teman ya. Nih, untuk cabai bisa mengatasi busuk kering ya, busuk buah, Phytophthora, terus lagi busuk daun, Kerkespora capsicii, dan yang lainnya teman-teman. Jadi ini bahan aktif mankosep sama tembaga itu sangat baik sekali ya. Jadi si kopernya ini menurut saya fungisida yang bagus ya. Saya selalu menggunakan fungisida dengan bahan aktif tembaga ini teman-teman. Kadang saya menggunakan Kopsi 77 itu yang kandungan tembaganya berapa, 55%, oh 77% ya. Namun saya sering menggunakan Dutasep ini teman-teman karena dia double bahan aktif ya. Ini untuk fungisida kontak teman-teman. Untuk pencegahan antraknosanya kita menggunakan fungisida yang sistemik yaitu Cabriotop. Nah, Cabriotop ini dia double bahan aktif. Yang pertama ada Pyraclostrobin 5% dan ada metiramnya 55%. Ini Cabriotop ini bentuknya seperti apa nih? Ini dosisnya cukup rendah teman-teman untuk Cabriotop ini, untuk cabai, bercak daun, Kerkespora capsicii, penyakit antraknosa, Coleotrichum capsicii ya. Ini bacanya gimana lagi? Nah, ini untuk dosisnya dia menggunakan, nih kelihatan nggak? Untuk cabai ini ya, 0,75 sampai 1 gram per liter air teman-teman ya. Jadi untuk Cabriotop biasanya saya menggunakan 2 sendok per tangki 16 liter. Jadi ini sangat baik sekali untuk pencegahan antraknosa. Jadi antraknosa itu kita cegah dari awal teman-teman. Karena kalau ngobatin itu susah banget. Waduh, kita capek lah kalau ngobatin antraknosa itu teman-teman. Kadang-kadang ya sembuhnya itu kadang sembuh kadang enggak. Jadi lebih baik kita mencegah dari awal teman-teman, daripada kita ngobatin boros biaya dan belum tentu juga itu bakal sembuh atau enggaknya. Jadi ini untuk fungisida yang sistemiknya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya untuk insektisida di sini saya menggunakan bahan aktif Abamectin teman-teman. Ini dari Agrimek ya. Ini insektisida lumayan mahal teman-teman. Kita bukan gaya-gayaan karena di tempat kita rawan virus gemini, jadi kita coba insektisida mahal Agrimek ya. Ini Abamectin murni. Ini bahan aktif Abamectinnya sebanyak 18 gram per liter. Jadi harganya sekitar 100 berapa? 40 ya kalau nggak salah, kemarin lupa. Pokoknya kemasan 100 ml harganya 140
40.000. Ini dosisnya cukup irit teman-teman. Satu tangki kita hanya menggunakan 10 mili ataupun satu tutup ini untuk satu tangki 16 liter ataupun 14 liter air. Jadi ini untuk insektisidanya untuk mengatasi yang namanya hama trip, hama tungo, virus Gemini. Jadi kita cegah pakai Agrimek ini teman-teman ya. Kita rollingnya sama Avidor, Agrimek, Avidor gitu ya. Abamectin, imidacloprid, itulah bahan aktifnya. Dan selanjutnya untuk ini perekat ini teman-teman, Agristik ya. Karena jika pakai perekat itu insektisida maupun fungisida itu akan lebih baik teman-teman. Karena di daun dia akan nempel sempurna jika ditambahkan sama perekat. Ini perekat Agristik harganya sekitar 110.000 kemasan 1 liter nih. Jadi saya menggunakan Agristik ini karena cuaca di tempat kita hujan teman-teman, jadi sering kecuci air hujan. Jadi kalau kita pakai perekat itu mungkin dia akan bertahan agak lama di daun dan memaksimalkan dari kinerja fungisida maupun insektisida ya. Jadi itu teman-teman. Dan satu lagi kopi teman-teman, biasa seruput dulu. Mantap. Oke, jadi ini akan kita campur dulu ke tangki teman-teman. Jadi untuk dosisnya, untuk Dutasep kita menggunakan 4 sendok, untuk Habriotop kita menggunakan 2 sendok, dan untuk Agrimek ini sekitar 10 mili ataupun satu tutup dari botolnya sendiri. Untuk Agristik ini 1 mili per liter air. Biasanya saya menggunakan untuk satu tangki itu sekitar 2 sendok makan lah ya. Oke, ini akan saya campur dulu teman-teman. Teman-teman ikuti terus video kita hingga selesai.
Alhamdulillah teman-teman, penyepraian insektisida bersama fungisidanya sudah selesai. Mudah-mudahan tanaman cabai kita ini aman dari penyakit Phytophthora, penyakit layu fusarium, dan aman dari penyakit antraknosa teman-teman ya. Mudah-mudahan di saat kita panen nanti mendapatkan harga yang bagus, karena sekarang setelah habis lebaran harga sangat anjlok sekali teman-teman. Di tempat kita paling parah di Cianjur Selatan. Oke, mungkin hanya itu saja untuk kesempatan hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk dukung channel Petani Cabai Cianjur. Nah, jika ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan kita jawab satu persatu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.